apakah masuk akal, apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Tadi udah nih, sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Apa yang terjadi, rombongan atau gerombolan teroris ini berusaha mencari yang dikatakan bukti-bukti baru melalui KPU RI dan KPU DKI Jakarta yang sekarang mereka lakukan. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru, dan bukti dari fotokopi salinan ijazah yang dilegalisir milik Pak Jokowi di KPU RI maupun di KPUD Jakarta ini sudah merupakan materi dari persidangan nanti yang sudah diuji coba dan sudah dicek oleh Puslapor Polri, bahwasanya mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau, ya. Saya ingin ke Bung Roy. Bung Roy, saya ingin konfirmasi lagi. Apakah ini salinan ijazah atau mungkin ijazah yang Anda sebut dibuat di Pasar Pramuka dan menjadi ijazah palsu Jokowi? Mau dibuat di Pasar Pramuka, kita belum sampai ke kesimpulan itu, ya. Meskipun itu mengarah ke sana. Tapi artinya adalah ijazah ini similar atau sama dengan ijazah yang pernah dimunculkan dalam 3 atau 4 kesempatan sebelumnya, ya. Pertama, ijazah yang pernah dipegang oleh Pak Sigit Sunarta, ya, tahun 2022. Kemudian yang kedua diupload oleh Dian Sandi Utama yang ketika tanggal 1 April 2025. Kemudian ditampilkan pada press conference di Bareskrim yang waktu itu terlipat, jelek banget lah waktu itu. Yang keempat ini, mereka itu similar. Similar itu artinya apa? Artinya ijazahnya identik antara ijazah-ijazah yang pernah ditampilkan itu dengan yang dikeluarkan oleh KPU ini. Artinya apa? Ketika kami melakukan penelitian dan ijazah yang kami teliti itu, yang uploadan Dian Sandi dan sebagainya itu, kita indikasikan 99,9% palsu. Karena dengan yang ini sama, maka ya bisa kita katakan ijazah ini adalah ijazah yang 99,9% palsu juga. Artinya apa yang sebelumnya sudah Anda teliti dapat dikatakan serupa dengan ijazah ini. Ya, dan yang menarik serupa dengan ijazah ini dan tidak sama atau tidak identik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri pada tanggal 5 November tahun 1985. Itu yang paling menarik. Dan itu yang harus dibuktikan. Ya. Anda berani membuktikan saat ini, Bung Roy? Iya, berani. Misalnya gini. Mungkin kita buktikan secara manual dulu ya. Bisa ditunjukkan mungkin dari kamera. Ini kita sudah ada 3 ijazah mencetak beberapa ijazah ya, yang sebelumnya juga sudah Anda jadi pembanding. Iya, betul. Sekali lagi mungkin secara dimensi ya, ijazah ini tidak sebesar aslinya. Tapi secara proporsional, saya bisa pastikan ini sama dengan aslinya. Kita bandingkan ada 3 ijazah. Nomor 11-15 miliknya Frono Jiwo, ijazah nomor 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, ijazah nomor 11-17 miliknya Bu Sri Murtiningsih, ya. Ini juga ijazahnya nomor 11-17. Yang menarik adalah 3 ijazah pembanding ini, Mas. Ini identik. Bahwa identik itu artinya antara logo dan tampilan huruf-huruf di belakangnya ini posisinya sama persis 3 ini. Meskipun ini misalnya ini kita bisa lihat contoh huruf A-nya yang ada di sini, ini A-nya masuk ke dalam logo. A-nya mencatat yang punyanya Jokowi, A-nya mencatat yang ini, ya. Yang lain ini masuk. Jadi 1, 2, 3 ini sama persis. Sedangkan ijazah Jokowi itu beda dengan yang mereka lain. Masuk akal tidak? Dalam bahkan dari KPU DKI Jakarta katanya ada kejanggalan perbedaan dengan KPU pusat. Yang mana janggal? Gini, yang mana jadi apa? Kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan yaitu pada legalisasinya. Ya, gitu. Ya. Sorry. Ini yang KPU pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak coba. Jadi kalau ada 2, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat ini atau pusat? Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa. Itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu lah. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP Universitas Pasar Pramuka dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012, maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Nah, jadi krusialnya. Tapi yang menarik gini, Mbak.
apapun itu, 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti apa? Berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Oke, jadi kita bahas dulu yang tadi perbedaan antara nama dekan yang menandatangani antara versi yang KPU Jakarta dengan pusat. Betul, kalau KPU Jakarta itu kan untuk dia Pilgub tahun 2012. Sementara yang pusat itu untuk Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dan tidak apa-apa berarti artinya kalau perbedaan. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu masih oke. Cuman adalah kami juga mempertanyakan kenapa antara 2 KPU pusat dan KPU DKI itu melakukan penutupan terhadap beberapa informasi yang menurut kami yang ada 11 loh. Yang mana? Ini tanda tangan Pak Yakob itu ditutup, tanda tangan dari Pak Sunardi ditutup, kemudian nama Jokowi masih ada, tapi tanggal lahir kemudian data-data ini ditutup, bahkan legalisatornya ya di sini nama itu juga ditutup, nomor ijazah ditutup, bersifat kerahasiaan mungkin. Itulah anehnya ya, karena ini semua sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan. Makanya kami pertanyakan ya, uji konsekuensinya ini kan nutup ini kan harus ada melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih gitu prosesnya. Ya, jadi artinya ini semua masih harus pertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Anaknya termu sekarang tuh. Sekarang Jokowi tidur tidak nyenyak ya kan. Tidurnya nungging ini. Jokowi tidurnya nungging. Ya, apalagi kita kan untuk KPK untuk si Bobby sekarang kan. Bahkan aku kemarin itu sempat berpikir apakah Pak Jokowi datang ke tempatnya Pak Prabowo mau nagih janji gitu loh. Dia mau minta selamatkan si Bobby, selamatkan si Gibran, gitu mungkin analisa kita ya. Loh kan kita nggak tahu Mbak, awalnya dulu jadi presiden mungkin ada perjanjian gelap, kita ya, nggak tahu. itu satu lagi kan anggaran untuk pembelian alutsista kan di anggaran 2025 beli ke Cina. Mungkin perjanjian itu belum selesai sama oligarki Cina mungkin. Mungkin itu dimintanya nanti beli ke Cina, mungkin itu. Ya pokoknya gini loh, perjanjian sebelum dulu Pak Prabowo mau dinaikkan jadi presiden ya. Presiden kan atas dukungan Pak Jokowi. Kita akui aja lah, kita akui sekarang kita akui. Perjanjian apa ya sama Pak Jokowi. Terus akhirnya sekarang nggak ditepati, terus ditagih bisa juga kan. Cuman bisa juga. Kenapa nggak dipublikasikan? Itu tidak bisa kita pungkiri, yang gitu. Iya. Namanya politik. Kalau politik dia nggak ada yang bersih kan. Iya. Ya sekarang tinggal tergantung Pak Prabowo pengen menuruti Pak Jokowi apa mau menuruti rakyat. Nah itu aja, dua aja. Tinggal gitu aja. Ya mau nuruti Jokowi atau mau melawan rakyat. Nah, iya. Kalau melawan rakyat ya tunggu aja lah. Tangan rakyat ini banyak 280 juta kan. Ya kalau melawan rakyat ya justrunya ya tetap bisa, tapi kan akhirnya namanya jadi jelek. Ya nanti kita nepalkan pejabat-pejabat itu semuanya itu aja lagi. Kok di Nepal berani orang, kok kita Indonesia nggak berani? Ya nggak tahu, kalau sampai di Nepal kan saya nggak bisa asumsi ya. Masalahnya bangsa kita ini gampang dipecah-pecah itu. Nggak bersatu kayak Nepal tuh ya. Iya, semuanya kan. Itu dipecah-pecah. Buktinya waktu zaman Pak Jokowi itu aku lihat gini. Bukan anak-anak mahasiswa aja yang turunnya, sampai anak SMA, emak turun semuanya kan. Nepal. Iya, kalau bersatu memang bisa, teman. Kalau rakyat kita itu kan saya lihat gini, dulu aja zaman Pak Jokowi ya. Kalau orang demo Pak Jokowi ada demo tandingan. Kalau enggak Jokowinya lari kemana-mana kan. Akhirnya yang bertengkar yang demo, bukan urusan sama yang di demo. Demo dengan pendemo ya. Iya kan, begitu ada demo misalnya tentang Pak Jokowi, ada demo lagi yang pro Pak Jokowi gitu di satu tempat. Itu pokoknya kan politik juga. Kita nih berpecah-pecah sejak zaman Jokowi inilah pecah. Iya, dipecah-pecah begitu. Kalau sudah begitu kan rakyat jadi bingung. Di zaman SBY kan kita ada juga demo masalah minyak naik dulu kan, akhirnya turun lagi kan. Kita nggak pecah-pecah dulu kan, bersatu dulu kan. Akhirnya bersuara Bu Mega, akhirnya turun hanya 50 perak naiknya, ribut kita dulu kan. Ya sampai tahu sendiri sampai 10.000 kok lagi melek diam aja kan. Waktu zaman Pak Jokowi itu lo demo itu sampai hampir nggak ada. Karena pertamanya demo keros-kerosan, zamannya
aktor siapa itu yang ngaktorin itu pimpinan buruh itu perempuan itu siapa namanya? DM. Bukan. Duh, siapa? Akhirnya sama Pak Jokowi terus dijadikan staf menteri itu. Siapa dulu ya, lupa. Dita siapa tuh namanya tuh? Dibungkam dengan jabatan kan? Lo enggak, itu kepala buruh itu sebenarnya orangnya dia memang. Akhirnya Indasari, Dita Indasari. Perempuan itu kan, itu kan pemimpin buruh. Akhirnya sama Pak Jokowi diambil dijadiin staf menteri sampai 2 periode. Supaya jangan bersuara ya. Iya. Ya buruh salah juga, ngapain nggak dipecat beliau waktu itu kan? Sekarang buruh akhirnya, tapi dia kan sudah berhasil, sudah nggak jadi ketua buruh lagi, sudah diangkat jadi staf menteri. Dita Indasari itu. Saya itu mengikuti terus itu perjalanannya. Ya, tapi akibatnya terbentuknya undang-undang omnibus law bang, gara-gara mereka. Kan buruh itu sendiri yang rugi jadinya kan? Ngapain? Iya, undang-undang itu kan memang disengaja, Mbak. Dita Indasari itu sebenarnya kan orangnya dia menyusup ke partai buruh. Gitu loh. Memang jadi banyak geng-geng Solo yang menyusup ke partai-partai ya bang ya. Ya Allah Mbak, geng Solo itu sebenarnya yang membangun itu PDIP. Mulai zaman Megawati jadi presiden. Tapi heran saya kok orang-orang PDIP ini kompak, walaupun udah menyebar dia tapi kompak dia. Iya, PDIP itu luar biasa. Badannya di partai bang, badannya di partai lain tapi otaknya di partai PDIP ya bang ya. Iya, gini loh Mbak. Sebentar kasih tahu sejarah ya. Saya tahu sejarahnya. Gini, dulu asalnya kan PDI. Setelah PDI itu nggak kompromi dengan Megawati, dengan komplotannya termasuk Pak Jokowi gitu. Akhirnya Budi Gunawan Sujatmiko kalau nggak salah namanya. Itu bikin ontran-ontran akhirnya membakar kantor PDI. Akhirnya PDI pecah, muncul jadi PDI 2, jadi PDI Perjuangan, akhirnya PDI-nya nggak laku. Itu awalnya itu. Ada perebutan kekuasaan waktu itu nak. Memang sudah direncanakan oleh, masalahnya kalau nggak membajak sebuah partai kan nggak bisa jalan. Harus partainya itu harus satu kelompok maksudnya, orang-orangnya. Begitu menjadi PDIP, semua orang di PDIP itu kelompoknya dia, sudah nggak ada lagi orang-orang dari PDI gitu. Benar, kaget juga waktu perubahan itu, kaget juga. Oh kayak ini ya, partai ini karena kita akhirnya partai kan. Rika Ciptaning, sama tahu Rika Ciptaning nggak? Oh si Rika yang suaranya keras tuh. Akhirnya Rika Ciptaning diangkat jadi apa gitu. Terus begitu PDI menang, ya kan? Nah akhirnya saya itu taunya gini, Rika Ciptaning akhirnya menulis buku di saat itu, menulis buku. Judulnya itu, aku bangga jadi judulnya parah banget loh Mbak. Aku bangga jadi anak PKI kan. Anak PKI naik parlemen. Judul bukunya tuh. Lah baru setelah itu akhirnya jadilah orang Solo jadi gubernur Jawa Barat, gubernur DKI. Saya itu tahu perjalanannya, terus bergulir akhirnya begitu jadi gubernur DKI. Jadi bergulirnya gini, begitu jadi gubernur DKI terus akhirnya membuat doktrin kerja itu, terus belusuan masuk got apa, akhirnya terus sukses, ternyata diakui oleh rakyat kecil. Akhirnya semua rakyat kecil mendukung, begitu kelihatan di badan survei bagus, dinaikkanlah jadi presiden. Itu anggotanya semua dia. Rita Suryani namanya ya. Siapa? Yang mana? Yang dari PDP itu? Rika Ciptaning. Rika Cipta. Iya, Rika Ciptaning aslinya namanya. Sampai perjuangannya saya teliti itu sampai kasus Sarumpet itu. Ternyata Sarumpet itu dari kelompok. Ternyata orangnya dia sengaja ingin menghancurkan Pak Prabowo kan waktu itu.
Ripka Ciptaning namanya ya. Iya, sampean cari bukunya Woi. Ciptaning itu ada 4. Pertama yang pertama dibuat, buku pertamanya itu tahun 2022, itu bukunya Aku Bangga Anak PKI. Ya, benar dengar itu, Aku Bangga Anak PKI. Terus akhirnya buat buku kedua, buku ketiga, 4 buku yang dibikin. Nah, akhirnya begitu ternyata Jokowi sukses karena sudah diprogram oleh PRD waktu itu. Sekarang kan masih anggota DPR ya kan? Siapa? Si Rika itu. Ripka Iya, itu. masih tetap. Kan orang-orangnya dia semua. Sampai begitu Jokowi jadi presiden, semua posisi di negara itu diisi oleh orangnya mereka semua. Mahkamahnya, Mahkamah Konstitusi, apa semua. Aduh, kalau sudah begini, sudah nggak bakalan ada yang menang. Bahkan kalau ada kesempatan presiden itu nggak dibatasi, Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup. Oh, saya lihat Metro TV, Kompas TV, Badan Survei, MK, KPU, Kapolri punyanya dia semua. Terakhir itu yang terakhir itu tinggal Pak Gatot aja, akhirnya Pak Gatot pecat juga. Tapi sebenarnya kalau orang-orang kita udah pinter ya, mau memilih anggota DPR ya, kan sebelum kita milih kan udah tahu kita nama-namanya, kan seharusnya bisa menyelidiki, kita cari. Oh, nggak bisa, Mbak. Kalau anggota DPR itu nggak bisa, Mbak. Saya survei di daerah itu masalahnya gini. Kalau anggota DPR itu tergantung uang. Nggak gini Bang, kalau orang cerdas ya Bang, kayak kan itu yang saya bicarakan, beda dengan orang pintar ya Bang ya. Kalau kita cerdas ya Bang ya, kalau saya ya Bang ya, suruh saya baca semuanya, nanti saya kan banyak saudara-saudara atau adik-adik angkat gitu, atau tetangga gitu, sambil jalan kita ngomong gitu kan, itu kalau mau milih. Masalahnya kejadiannya nggak seperti itu, Mbak. Kalau anggota DPR, saya lihat tuh terjadinya gini-gini. Anggota DPR itu mendatangi RT gitu. Nanti begitu RT itu didatangi, dikumpulkan orang satu RT. Jadi per RT aja kalau ngumpulkan. Begitu per RT dikumpulkan, baru diambil satu orang yang bisa dipercaya. Kalau Bunda di daerah Bunda nggak bisa kayak gitu Bang, orang. Iya, rata-rata selain di daerah sampean semua begitu. Begitu dikumpulkan, satu orang diambil yang dapat dipercaya, terus disuruh ngomong sama orang satu RT itu, pokoknya nanti dikasih uang berapa, suruh nyoblos dia, uangnya dipegang orang yang dipercaya itu. Misalkan kalau kamu milih saya, tak kasih 300.000 misalkan. Kalau di daerah sini rata-rata 250 sampai 300. Kalau Bunda di daerah Bunda ya Bang ya, gini cara Bang. Kita lihat bibit beliau kan, dia orang mana? Oh dia Jakarta, tapi kampungnya di mana? Nanti orang kampung tuh menyelidiki itu keluarga itu Bang.